biasa debat, nggak main otak, mainnya udah otot dia. Jadi udah beda tempat, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu upgrading begini kita untuk saling memahami antara kita. Yang sifatnya sunnah, khilafiyah, udahlah kita saling mengerti. Soal imsak namanya, tidak ada imsak dalam Islam. Nggak ada imsak dalam Islam. Itu karena nggak tahu cara berpikir usul fikihnya. Nabi itu berhenti sebelum sahur di qadri khamsina ayat. Kemudian ulama, ayo cara ngajarin ini orang-orang biar tidak makannya pas lagi di mulutnya ada, berhenti sebelum ada, itu sekitar 10 menit, karena kalau 50 ayat itu sekitar 10 menit. Didatang tiba-tiba bilang nggak ada imsak. Dibanding kita ngeluarin dalil, keluarin hadisnya, ini cara berpikirnya dan cara mendidik masyarakat. Tiba-tiba ada orang datang yang sudah jadi budaya kita, dibilang tidak ada dalilnya. Dibilang nggak ada dalil dengan nggak tahu dalil itu beda. Ya, coba lihat di kitab Ibnu Qudamah itu, usul fikihnya Ibnu Qudamah. Ya, al-ilmu al-adamul ilmi bisyai' la yadullu ala adamihi. Itu di dalam kitab usul. Ini yang guru saya dengan Dr. Khotam, guru saya dari Sudan itu. Memahami dua kata ini yang teman-teman di kelas itu banyak yang nggak tahu. Tapi alhamdulillah, karena saya lumayan usuli, saya ngerti saat itu. Dan sampai sekarang saya ingat, adamul ilmi bisyai' la yadullu ala adami. Tidak tahu tentang sesuatu bukan berarti tidak ada. Maka dulu ulama mengatakan wallahu a'lam bishawab. Sependek sepengetahuan saya. Seluas, kalau kita merasa pintar, seluas pengetahuan saya sampai di sini. Mungkin yang di luar ada yang begitu, yang begini, yang seterusnya. Karena kita apa? Ada mangkolla ilmuhu kasura indahu wa man kasura ilmuhu qalla indahu. Orang yang ilmunya banyak nggak mudah nyalahin orang lain. Segoro pikirannya. Tapi ilmunya yang sedikit itu menjadi sempit. Nah, ini yang saya sebut dengan standarisasi dai. Kita ini mampu berstandar. Kalau nggak pernah ikuti standar, apakah saya harus mengatakan pernah ikut standar? Kan bohong dong. Standar itu ada prosesnya. Beda antara kemampuan akademik dengan kemampuan profesionalisme. Yang lalu ada pengisi di sini profesor. Pak Zubaidi cerita ke saya, diprotes oleh peserta. Kenapa? Ngisinya nggak enak. Padahal profesor, kurang besar apa gurunya? Udah guru besar, kurang besar apa gurunya? Dan guru besar, kurang besar apa gurunya? Diprotes oleh teman-teman karena ngisinya nggak enak. Padahal kalau ilmunya nggak diragukan. Itu yang saya bilang, mau doktor dari mana, mau profesor dari mana, soal dakwah, soal pengalaman. Contohnya teman-teman kan banyak yang profesor doktor, tapi kan kurang laku di masyarakat kalau yang nggak sekolah. Real itu, kan kita hukum pasar. Ternyata yang lebih laku mereka, kita kok sepi undangan Ramadan ini. Contohnya diajak undangan begini pada nggak ada yang sibuk dengan undangan ceramah ini, berarti pada sepi semua. Saya nggak bisa sampai maghrib. Iya, ini sebetulnya orang-orang ini para ustadz kalau diundang MUI rela mengorbankan undangan. Ini dua kata berbeda. Kata saya yang pertama, saya melecehkan saudara tidak laku. Tapi yang kedua, saya menghormati saudara bahwa saudara adalah benar-benar dai berstandar Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, makanya Bapak sekalian, ini kan metode dakwah yang saya bilang. Kemampuan akademik itu enggak murni dia bisa punya kemampuan profesionalisme. Profesionalisme itu berkenaan dengan terapan. Makanya banyak profesor doktor ketika ikuti standar atau sertifikasi MUI di bidang ekonomi syariah yang itu melalui BNSP, itu banyak yang nggak lulus. Gugat mereka, saya dokter lulusan Mesir, Al-Azhar. Saya pengajar profesor di perguruan tinggi, saya mulai kecil ngajar fikih muamalah. Pas ujian nggak lulus, protes dia. Dibuka pertanyaan dan jawabannya, memang salah Bapak Ustaz. Jadi yang begitu-begitu itu, yang 10 sudah pinter itu banyak. Makanya kita mengadakan forum begini ini adalah forum saling menasehati antara kita. Kami, saya, teman-teman di pengurus ini bukan lebih baik dari Bapak Ibu sekalian. Cuman di MUI sudah ditunjuk duluan sebagai pengurus. Watikal ayam monodawu, nanti akan berganti
bisa Bapak Ibu sekalian jadi pengurus, saya jadi anggota. Saya apa katanya imam? Kan saya benar imam dan makmum, hanya tinggal gantian saja. Bukan kami lebih baik, tidak. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, upgrading begini penting. Karena Bapak Ibu sekalian biasanya ceramah terus, jarang mendengarkan. Kalau pas lagi jadwal khutbah, Masya Allah, itu kan pas datangnya lebih dulu. Ada duhanya, baca Al-Kahfi sambil nunggu. Pas sebagai makmum, datangnya pas komat. Karena nggak dengerin kepada khutbahnya. Khotib itu, karena biasa apa? Biasa khutbah. Nah, dengan kita berkumpul begini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa saling mengingatkan. Ya, kita saling memberi nasihat antara kita. Karena kita kadang satkul kalam. Kadang-kadang kita ngomong A, keliru ngomong B. Ya, banyak di antara kita. Maka kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa saya kalau udah mau ceramah. La yatakallamuna illa man adina lahu rahmah wa qala shawab. Ini doa. Apa? Tapi kalau pasang ngomong apa, ada orang yang marah dan seterusnya. Jadi kalau udah doa begini salah, ya sudahlah, manusia makhluk khata wa nisyan. Kan sederhana gitu. Dan nggak mengurangi kepintaran kita kalau kita minta maaf, nggak ada mengurangi. Tapi saling menasihati kita penting. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu bersama-sama di sini. Bersama-sama untuk apa? Ya, meneruskan dakwahnya para dai yang sudah nyampe ke Indonesia, para dai-nya para tabi'in, para sahabat dan dakwah saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita harus sampaikan. Ada ketemu seperti kemarin Panji Gumilang. Itu kan sekarang banyak ini yang soal film kiblat, ini penodaan agama apa? Saya komentar lah, agak lumayan ribut. Kan gampang ukurnya, di media berapa banyak dimuat, kemudian di media sosial saya itu berapa banyak yang mentionnya. Ya itu kan gampang ukurnya sekarang. Ini penodaan agama apa? Penodaan agama apa? Ada yang sifatnya penodaan agama, ada yang berkenaan soal kesopanan kepada agama. Ada dua hal yang berbeda. Kalau yang penodaan agama mungkin sudah diterangkan oleh Prof. Asrarul Nikah. Tapi soal kesantunan dalam beragama, gimana kiblat digambarkan dengan orang yang sedang ruku dan itu mengerikan gambarnya. Saya buka artinya kiblat, gak ada kiblat bermakna lain kecuali bermakna tempat kita sholat. Gimana arahnya? Kecuali di dalam perkataan yang disambung, kita berkiblat ke barat, berkiblat ke Jerman, berkiblat pada Saudi, artinya mengikuti arahnya. Tetapi ketika kiblat adalah kiblat, itu adalah makna dari sholat. Dan itu gambarnya ruku. Ini lumayan saya agak dikejar-kejar wartawan bicara soal kita fungsinya dakwah di situ tidak sopan. Tapi seperti Panji Gumilang sekarang sudah dihukum. Karena dihukum, saya berani menyampaikan dia adalah penodaan agama dan saya jadi saksi ahli. Kata orang nggak pakai saksi, saya jadi ahli memberi keterangan di tempat. Ketika kita sampaikan tentang bagaimana dengan orang mau haji itu hanya mati di sana. Siapa yang orang berangkat haji mau mati? Nggak ada. Ikhlas kalau mati, bukan mau mati. Ikhlas seandainya mati karena di dalam bekerja kebaikan, insya Allah mati syahid. Nggak ada yang orang berangkat haji pengen mati. Itu namanya bunuh diri. Tapi ngomongin begitu itu kan nggak sopan. Menganggap orang berangkat haji adalah orang yang mau mati. Demikian juga berapa, oh di masjid-masjid itu orang cuma orang yang putus asa, orang yang kelentengan aja dari setiap kotak amal. Itu kan nyakitin hati. Memang ada yang mirip, tapi kan nggak perlu diomongin itu rame-rame kan gitu. Kan tidak semuanya tempat seperti itu. Orang pincang aja dibilang pincang nggak terima. Apalagi kita baik cuma oknum saja yang pincang, masa kita dibilang pincang semua? Pasti nggak. Tapi ketika bicara bahwa Al-Quran bukan adalah kalam Muhammad dan Allah tidak berbahasa Arab, nanti kalau bahasa Arab tidak ngerti bahasa Indramayu, di situ lah perbedaan agama. Dan kan saya, bukan kami, saya datang sebagai saksi, sebagai ahli, keterangan ahli tempat. Karena khawatir dikira cuma berani ngomong di media, ngomong di TV, nggak berani di pengadilan. Kita ke pengadilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita minta partisipasinya. Sebagai dai ketika ada yang nggak cocok, komentar, aktifkan media sosial. Jangan kita ini hanya manual begini saja. Ini berapa orang yang hadir Pak Zubaidi? 150. Nah, saya ngasih di Twitter saja sudah berapa itu yang lihat dengan saya? 5.000. Lebih efektif. Tadi itu di Instagram saya lihat sudah ada 20.000, di TikTok 120.000. Kalau kumpul semua gimana kasih buka puasa bersama? Kita kan bisa dengan cara media sosial kita aktifkan. Kadang-kadang
WA, mohon MUI ditindak, mohon sikap MUI. Lu sikapnya apa? Mau gue tukang jadi pacul apa tukang sikap-sikap terus? Ini Ustaz sering ke saya tuh WA, dikirimin YouTube. Sepanjang-panjangnya orang disuruh nonton YouTube. Bapak silakan ditonton, nanti terangkan ke saya sudah jelasnya. Enak aja lagi. Orang belajar lama, bayar SPP sendiri, tiba-tiba mau belajar tinggal mention, tinggal nanya, tolong dijelaskan ke saya. Enak aja sudah gitu. Kalau konsultan hukum itu berapa bayarnya? Tapi saya nggak enak, nggak sopan ya, tiba-tiba dikasih suruh komentar, Pak minta pencerahannya apa? Pencerahan apa? Udah cerah lama nggak hujan. Maksud saya Bapak Ibu sekalian, yang gini-gini nih kita bereaksi. MUI itu bisa bereaksi ketika dari masyarakat juga reaksi. Bukan MUI di mana-mana, MUI tolong tindakannya, tolong ditindak oleh MUI. MUI tidak bisa menindak, bukan penegak hukum. MUI itu adalah irsyad, membimbing umat, ya, memberi fatwa kepada umat. Himayah itu dalam konteks pemikiran, nggak bisa nindak MUI, bukan polisi. Tindak MUI, paling kita berkomentar, paling ngeluarin fatwa, kemudian dikoordinasikan dengan pihak terkait. Tapi keresahan pendapat Bapak Ibu di lapangan, di masyarakat itu dipentingkan untuk apa? Sekarang yang waras jangan diam, yang waras jangan ngalah, yang waras harus tampil. Karena kalau yang waras diam, yang ngomong adalah orang yang gak waras. Kalau yang waras ngalah, yang gak waras nanti yang ngatur-ngatur kita. Kalau yang waras tidak merespon, maka yang merespon adalah orang yang gak waras. Oleh karena itu sekarang tawaduknya kita ini sudah mulai diminish, lebih sempurna. Oh, saya tidak buka media sosial Pak, biar apa? Biar saya ini benar-benar lillahi ta'ala, takut riya. Tapi kalau sholat jadi imam lama sekali, pas sholat sendirian cepet banget, tanda-tanda imam riya itu. Ini kayak tergandeng, pas ada gandengannya tuh jalannya pelan, pas nggak ada gandengannya tuh jalannya cepat. Itu kadang-kadang di situ nggak tanda riya. Orang yang nggak riya ketika sholat rame-rame seperlunya, pas sholat sendiri itu yang lama sampai Nabi itu pun itu sholat sendiri, bukan jadi sebagai itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mengatasi penyimpangan seperti hanya ya penodaan agama, kemudian juga kesesatan itu banyak di antara kita. Ada patokannya, sudah ada fatwanya di MUI, mulai dari soal aliran sesat, itu kriteria sesat ada 10 yang sudah berkenaan dengan rukun iman dan Islam, mengingkari Nabi, kitab suci, ya, berkenaan dengan Al-Quran, menafsirkan seterusnya. Kemudian yang menodaikan agama itu ketika ada simbol-simbol kenabian, simbol-simbol keagamaan, syiar itu dilecehkan, itu adalah bagian dari penodaan agama. Dua-duanya sudah ada. Dan sebagaimana kadang-kadang kita ditanya, apa sih kewenangannya MUI? Itu sama kemarin dalam persidangan itu. Yang pas ketika ditanya tentang sama penuntut umum, saudara ahli, tolong jelaskan bagaimana menurut fatwa MUI tentang ucapan bahwa Al-Quran kalam Muhammad dan Allah tidak ngerti bahasa Ibrani. Saya bilang sesat. Itu yang bersangkutan terdakwa langsung muntah saat itu. Diskorsing hampir 1 jam persidangan pada saat itu. Kemudian penasihat hukum mengatakan, majelis hakim yang mulia, saudara ahli sudah melampaui batas, tidak punya kewenangan untuk mengatakan sesat. Dari mana dia mengatakan sesat? Kita sama dengan pertanyaan-pertanyaan di media sosial. Saya bilang, gimana saya tidak berwenang? Gimana saya tidak kompeten? Penuntut umum bertanya, menurut MUI, bagaimana dengan ini? Menurut MUI, saya ini pimpinan MUI, dan saya adalah salah satu ketua yang juga ikut mengeluarkan fatwa. Maka saya adalah orang yang berwenang mengatasnamakan MUI. Bicara kompeten, saya diundang di sini oleh majelis hakim karena saya kompeten. Kalau nggak kompeten, nggak mungkin diundang saya. Undangannya itu adalah saya. Yang kedua, saya dari pesantren S1, S2, S3, saya syariah. Jadi kalau saya masih kurang pintar lagi sebenarnya, tidak kompeten lagi, saya tanya yang kompeten yang seperti apa secara akademik. Kalau ilmu di kepala, kan sama-sama nggak tahu. Rada sombong saya. Tepuk tangan semua.
Tapi saya istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, at-takaburil mutakabiri soda. Jadi bukan saya sok-sokan, bukan. Tapi di tempat itu butuh pede. Gimana? Nah, tambah jadi dia. Jadi ada permainan psikologi yang harus kita tambahkan. Tapi tetap di dalam hati kita, astagfirullah ya Allah, saya tidak niat sombong. Sama dengan Bapak sekalian beraktif di media sosial, di publik itu, bukan niat sombong ya Allah, tapi saya harus bersikap seperti ini karena umatnya sudah begini. Hanya Bapak sekalian kadang-kadang kalau jadi penceramah itu jangan selalu pakai motor, apalagi motor sudah tua, itu kadang-kadang menghilangkan wibawa. Di tempat pesantren pakai motor, itu alhamdulillah ustadznya wah. Zuhud, dia nggak senang harta, tapi di tengah kota Bapak Ibu sekalian datang parkir belakang Pak, gimana ujung sana Pak? Kita disuruh ujung karena pakai motor, coba pakai mobil yang jatuh, Bapak Ustaz itu debat Pak. Gitu. Tapi niatin di hati ya Allah, bukan niat sombong ya Allah. Ini memang umatnya begini. Jadi Nabi Sulaiman itu menampakkan kaya, menampakkan kerajaannya. Itu demi menyebarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus dipegang di sini. Jadi soal sombong dan tidak sombong, pegang hatinya. Sama dengan kita zuhud, dulu uzlah orang zuhud itu ujung sana nggak ketemu orang. Sekarang orang zuhud itu bukan uzlah. Kenapa? Karena syaitannya di keramaian. Ya gimana kita masuk dalam keramaian, hati kita dalam keadaan zuhud dan kita bisa menyelesaikan kemungkaran di keramaian itu, termasuk keramaian di media sosial. Itu Bapak Ibu sekalian perlu upgrading, saling bagi dengan kita jadi satu. Kalau Ibu Bapak sekarang ada masalah hukum dan punya sertifikat standarisasi, sampaikan, kami terstandar oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan insya Allah kami ikut membantu Bapak Ibu sekalian. Kalau memang salah, kami benerin kesalahannya. Kalau tidak salah, akan kita bela Bapak Ibu sekalian sebagai orang yang tidak salah. Bukan berarti salah benar, ini terstandar Pak, pasti benar. Banyak yang ada masalah berkenaan dengan ceramah, dipanggil KPI, bilang jangan dipanggil KPI, apa? Yang manggil MUI. Kita yang kasih nasihat, bukan KPI. Kita sampaikan begitu, sehingga tidak ada surat peringatan dari KPI. Cukup dari kami sesama ustaznya paling cerita-cerita, kenapa sih kok sampai ngomong begini? Oh tadi saya itu debat, masih tidak hilang debat saya ketika ceramah, ke bawah ketika ceramah, kayak orang debat aja. Makanya Bapak sekalian, ya kalau mau ceramah tuh cooling down dulu, dijadikan nol, kemudian kita luruskan niat, ikhlaskan, baru kita bicara. Insya Allah la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala as-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pada Pak Kiai, satu penanya saja silakan. Ada yang mengatakan silakan. Ada yang bertanya, mungkin Pak Kiai masih ada di sini. Sedikit lagi waktu ini, silakan Pak. Kalau dibantu mic-nya Mas, untuk ini di tengah. Ya di tengah, di tengah. Sebutkan nama, kemudian pertanyaan jelas dan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Hidayatullah dari standarisasi angkatan 12. Terkait sekarang yang viral. Jelas suaranya tadi terlalu dekat mic-nya. Ya, Syarif Hidayatullah dari Cipondoh Tangerang, alumni angkatan 12. Terkait sekarang yang sedang viral, yang sudah MUI kota Jombang atau mana